Saudara-saudari tadi waktu sedang membaca, Father John sedang membaca itu gospel ya, jadi tunjuk-tunjuki oleh kosternya, duduk seberang sana, jangan duduk di situ. Saya lihat-lihat di sana, loh itu kan tempatnya Pak Bapak Uskup itu, katedral itu. Kan saya khawatir ya ada salah apa-apa gitu, disangkanya mau apa ya sudah duduk di situ aja kayak Miss Dinar nggak apa-apa lah ya sesekali. Oke, baik. Intermezzo ya. Juga terjadi keanehan kalau pas misa itu ya, orang baru gitu ya. Hari ini kita mendengarkan ya bahwa Santo Paulus mengatakan jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Menarik ya. Siapa yang hidupnya masih sia-sia, pikirannya masih dipenuhi pikiran sia-sia, banyak dari kita. Saya sesekali juga harus membersihkan pikiran saya yang sia-sia itu ya. Tapi kita berjuang bersama-sama. Tapi hari ini baik juga dengan perkataan itu saya memulai homili saya. Beberapa tahun yang lalu ada televangelis di Amerika yang minta kepada umatnya, pengikutnya, uang sejumlah 54 juta dolar Amerika untuk membeli sebuah private jet. Katanya Tuhan Yesus butuh itu, ya, menarik ya. Dan lebih menariknya gitu ya, bahwa kalau itu terpenuhi, maka dia akan memiliki 4 jet pribadi. Menarik. Terus ditanyai, kenapa kamu nggak pakai yang nomor 3 saja? Oh, kalau yang nomor 3 kurang canggih. Nanti kalau terbang dari timur ke barat, nggak bisa langsung sekali, harus ngisi bensin dulu di tengah jalan. Gitu. Well, kita tahu pada akhirnya bahwa itu dia bukan satu-satunya pastor yang meminta private jet kepada umatnya. Ya. Beberapa pastor yang lain juga melakukan hal yang sama. Saya berpikir-pikir, saya kalau minta private jet kepada umat di katedral kira-kira dipenuhi enggak ya, gitu ya. Paling hanya di melengosi saja, melengosi apa, paling enggak ditoleh sama sekali. Yang menarik juga itu terjadi di hidup pastor ya, gitu ya. Menarik juga sekitar 10 tahun yang lalu kita mendengar sesuatu yang menyedihkan datang dari sebuah gereja di Surabaya ya, bahwa dua evangelis gitu ya, dua pastor saling memecat satu sama lain ya. Dan juga ada bapak dan anak sama-sama pastor ya, menuntut satu sama lain di kepolisian. Memang ceritanya complicated gitu ya, kompleks. Tidak bisa disederhanakan dengan 15 menit. Tetapi satu dari cerita-cerita yang beredar adalah bahwa pengelola gereja itu dilaporkan bahwa mereka itu korupsi, gitu ya. Korupsinya 4,7 triliun rupiah. Wow, gereja besar ya, luar biasa. Di lain pihak, pengelola gereja melaporkan balik pelapor dengan mengatakan pencemaran nama baik. Nah, itu biasa terjadi di Indonesia ya. Well, tapi yang paling menyedihkan dari semua itu, ketika ayah yang pastor itu meninggal, tubuhnya tidak boleh ditaruh di dalam gereja untuk disembahyangi di gereja itu, yang sekarang sudah dikuasai oleh anaknya. Sedih ya, sedih sekali. Ya, bayangkan kalau saya yang membangun gereja katedral, terus kalau saya mati terus saya nggak boleh masuk di dalam gereja katedral untuk disembahyangi. Sedih sekali. Tapi itu terjadi, dan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus itu rupanya berlaku bukan hanya bagi orang-orang yang sederhana,
Tetapi bagi orang-orang pintar dan juga yang mengaku guru spiritual, well, apakah saya akan melakukan hal yang sama kalau saya jadi pastor? Tanyalah pada diri Anda sekalian. Kira-kira saya melakukan hal yang sama enggak kalau punya uang 4,7 triliun di dalam gereja saya? Boleh percaya, boleh tidak. Anda tidak bebas dari itu. Kita tidak kebal dari itu. Kenapa? Kodrat manusia itu serakah. Serakah. Dapat satu minta dua, dapat dua minta tiga, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ditanya apakah Romo Effendi, kamu tidak punya kodrat serakah itu? Ada. Kita semua itu ada. Kenapa saya bisa cerita? Nenek moyang kita itu selain pelaut, dulunya juga manusia gua. Di dalam hidup, di mana orang hidup di dalam gua, kalau lelaki pergi berburu, apakah dia selalu dapat makanan? Tidak. Maka kalau dapat makanan mau diambil semuanya. Dan bayangkan apa yang terjadi di hidup sekarang ini baru sekitar 300-400 tahun ketika revolusi industri di abad 18. Itu kereta api lewat, ada mobil, pokoknya transportasi jalan, pertanian maju dan seterusnya. Lalu kita punya kebutuhan makanan tercukupi. Tetapi kita sudah jutaan tahun berevolusi dan kita ratusan ribu tahun sebagai manusia gua, ya. Anda boleh percaya boleh tidak, tubuh kita itu, otak kita itu didesain untuk apa? Dapat lebih, kenapa? Besok kurang, nggak ada. Itu kita manusia. Ya. Jadi kalau ada orang korupsi, itu kita manusia. Hanya kita aja belum dapat posisi, belum dapat kesempatan korupsi saja begitu ya toh. Seringkali protes-protes nanti kalau dapat kesempatan juga korupsi ya. Karena kodrat manusia itu seperti itu. Menarik ya. Menarik karena kita didesain untuk jadi serakah. Nenek moyang kita dulu yang mewariskan tubuh ini, otak ini kepada kita gak punya refrigerator. Jadi kalau makan rusa, dapat tangkap rusa hari ini makan ya habis. Kalau kamu simpan sampai besok, busuk. Selesai. Besok cari lagi. Jadi selalu kekurangan. Jadi sekarang ketika kita berkelimpahan dalam 300-400 tahun belakangan ini karena revolusi industri, lalu kita ngapain? Tetap serakah. Karena tubuh dan otaknya warisannya dari sana tuh. Gitu ya. Baik. Hari ini Yesus mengingatkan kita, apa? Dialah roti hidup. Ya, Dialah roti hidup. Maka dia mau mengajak kita untuk jangan berpikir tentang yang sia-sia lagi seperti apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Jangan hidup dalam pikiran yang sia-sia, dalam keinginan, dalam kesenangan, dan seterusnya. Siapa yang masih hidup dalam pikiran yang sia-sia, kesenangan mencari dengan keserakahan yang ada di dalam kodrat manusia, itu bukanlah orang yang mengenal Yesus. Kalau kamu mengenal Yesus, kamu akan datang kepada Yesus, kamu akan apa? Akan dipuaskan. Karena kita tidak lagi berpikir soal makanan jasmani. Omong-omong soal makanan jasmani, baik juga kalau saya tampilkan satu diagram, namanya Hierarchy of Needs Abraham Maslow. Tolong ditunjukkan, sudah keluar itu ya. Anda lihat yang pertama itu apa? Kebutuhan fisik dulu ya. Jadi harus dipenuhi makan itu. Ya, makannya dipenuhi dulu. Setelah itu baru safety. Ya, safety itu macam-macam. Bisa lihat di situ. Setelah safety apa? Love and belonging, harus punya perasaan dicinta dan memiliki yang lain, keluarga dan seterusnya ya. Itu dari A harus naik ke B naik ke C, D-nya apa? Self esteem, kamu harus punya perasaan harga diri dan sebagainya dan sebagainya. Itu anak remaja biasanya cari self esteem itu kayak gitu ya. Suka bantah-bantahin orang tua begitu ya, yang penting gua beda gitu ya, salah benar yang penting gua beda dari orang tua gua ya. Mau menunjukkan bahwa dia bisa dan seterusnya. Tapi itu bagian dari kemanusiaan kita. Kita harus sampai pada tahap itu.
ya, sampai sukses, mencapai prestasi tertentu dan seterusnya. Sampai yang terakhir apa? Self-actualization, aktualisasi diri. Jadi kamu melakukan hal yang kamu anggap baik, ya, tanpa harus dibayar, apa-apa. Kamu nggak mau lagi, kamu ikut kerja di dalam gereja dan seterusnya. Apa untuk apa? Ya pokoknya saya merasa jadi diri saya yang berguna untuk orang lain. Lalu itu self-actualization. Kreativitas ada di situ. Kapan kamu ketika kamu melakukan sesuatu dan kamu tidak merasakan bahwa kamu dituntut ini dan itu, kamu melakukannya dengan senang hati, atau kamu melakukan sesuatu dengan perasaan bahwa oh ini nih yang baik yang harus saya lakukan. That's self-actualization. Siapa yang sudah sampai sana? Semoga banyak dari antara kita ya. Tapi Abraham Maslow lupa satu hal. Ya, ada satu hal yang penting yang hari ini Yesus ajak kita untuk naik satu tangga lagi yang tidak ada di dalam diagram itu. Apa itu? Self-transcendence. Transendensi diri. Apa itu contohnya, Romo? Definisinya, kamu go beyond your ego. Kamu jauh melampaui batas-batas egoistikmu. Kamu tidak hanya melihat dirimu, tetapi sudah terarah kepada sesuatu yang lebih besar daripada dirimu di dalam hidupmu. Contohnya gampang. Kerja di gereja, nggak dapat duit, dapat marah dari romonya, ya, dapat omelan dari temannya, atau tetap kerja di gereja. You sacrifice yourself because you know that there is something bigger and it's above yourself. Ya, bukan bermaksud mau pamer bisa Inggris gitu ya. Maksudnya bahwa kalau kamu bisa mentransendensi dirimu, kamu bisa mencari sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Dan itu ajakan Yesus hari ini. Kita lihat martir-martir berani mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang mereka anggap sebagai yang bernilai, berharga dalam hidup mereka. Itu selalu soal self-transcendence. Dan penelitian di dalam dunia psikologi terakhir, saya kutip di mana-mana ya, dunia psikologi terakhir, Anda boleh tahu betapa yang namanya orang yang paling bahagia, salah satu kriterianya adalah dia punya self-transcendence. Dia harus mengejar sesuatu yang lebih besar dari dirinya dalam hidupnya. Dan orang-orang yang sudah mencapai self-transcendence biasanya orang yang bahagia. Kalau Anda masih cari makan terus, ukuran bahagianya Anda itu kecil. Ya, Anda harus sampai pada self-transcendence. Satu lagi dalam dunia psikologi, penelitian terakhir. Apa yang membuat tanda orang bahagia? Satu, self-transcendence. Dua, get connected with others. Ya, others-nya itu berarti gini ya, terhubung punya teman-teman sekeliling yang baik. Ya, bukan yang toksik dalam bahasa anak muda sekarang. Teman toksik dibuang, ya. Teman yang baik yang ada di sekelilingmu itu indikator bahwa kamu orang yang paling berbahagia. Maka ketika anak-anak muda itu mengurung dirinya di dalam kamar, ini sekalian untuk anak muda, dan mereka pikir bahwa mereka itu punya orang-orang di luar sana yang suka like-likean, mereka punya Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Facebook itu hanya untuk orang tua sih sebenarnya ya. Yang suka mengejar begitu, mereka pikir bahwa mereka punya relasi yang real. Lihat saja generasi yang Instagram-able dan juga TikTok-able itu, depresinya luar biasa tingginya. Suka nggak suka, generasi Z dikenal sebagai generasi cemas. The anxious generation. Kenapa? Tidak punya relasi real manusiawi. Hari ini Yesus bilang, akulah roti hidup. Berarti apa? Dua hal. Kamu harus mencari sesuatu yang spiritual yang melampaui dirimu. Dan itu kamu bisa belajar dari Yesus. Roti hidup itu, dan bukan hanya belajar, datang ke Ekaristi, terima roti hidup itu yang tanda bahwa apa? Ada sesuatu yang lebih besar, tapi juga mencintai saya seutuhnya. Itu Yesus. Yang kedua, Yesus juga ajak, kalau kamu datang menerima saya, kamu disatukan dengan orang-orang lain, kamu get connected dengan yang lain, dan itu tanda apa?
kamu punya 2 kriteria sebagai orang yang bahagia. That's it. Khotbahnya hanya itu saja. Ulang dan laksanakan itu. Amin.